Why? Die. Wow. Hímale. انفجارات مواصلة عبد الرحمن ويصل Rudal demi rudal datang seperti badai tanpa aba-aba, tanpa kompromi. Sirene meraung bukan hanya di kota tapi di kepala siapapun yang tahu. Ini bukan serangan biasa. Media mencoba menyederhanakannya, balasan Iran, tapi apa benar sesederhana itu? Apa benar ini hanya pembalasan? Karena jika dilihat lebih dekat, ada pola, ada arah, ada kekuatan yang bergerak di balik layar. Iran memang menarik pelatuknya, tapi jari-jarinya bukan satu-satunya yang menggenggam senjata. Perang ini tak lagi soal satu negara, tapi soal blok, poros, barisan kekuatan baru yang sama ini diam, kini mulai menunjukkan wajahnya. Lalu pertanyaannya berubah, siapa yang berdiri bersama Iran? Mengapa mereka maju sekarang dan sampai di mana mereka siap bertaruh untuk menjungkir balikan tatanan lama? Karena saat koalisi mulai terbentuk dan dunia terbelah bukan lagi atas nama damai, tapi strategi. Konflik yang kita lihat hari ini mungkin hanya prolog untuk sebuah pergolakan global yang belum bernama. Kita harus memberi Iran dukungan apapun yang mereka butuhkan. Pernyataan itu tidak datang dari rakyat biasa. जबकि ईरान जो है अपने एटमी प्रोग्राम के लिए एंगेज्ड है with United States. Itu ucapan KWJ Asif, Menteri Pertahanan Pakistan. Dan kalimat itu bukan basa-basi diplomatik, itu adalah sikap tegas terang-terangan Pakistan telah memilih sisi. Bukan lagi sekedar dukungan politik, bukan sekedar kecaman di forum internasional. Pakistan bicara soal rudal, soal senjata, soal titik balik kekuatan. Menurut laporan yang beredar, Shahed sistem rudal balistik milik Pakistan siap dikirim ke Iran jika konflik terus memanas. Terlebih dari itu, Pakistan menyatakan siap meluncurkan bom nuklir jika Israel nekat menjatuhkan bom serupa ke Iran. Ini bukan ancaman biasa, ini pernyataan yang bisa mengubah peta kekuatan kawasan. Dukungan ini bisa meledak, memang hubungan Iran-Pakistan tidak selalu tenang. Pernah panas karena Taliban, pernah renggang karena tekanan Saudi. Tapi hari ini mereka bersatu oleh satu narasi yang sama, perlawanan terhadap agresi Israel. Dan Pakistan datang bukan hanya membawa senjata, tapi juga sesuatu yang tak kalah penting. Legitimasi Islam global dan gudang teknologi militer yang tidak bisa diremehkan. Dunia memang belum melihat tentara Pakistan di garis depan, tapi setiap kali seorang jenderal mereka bicara, itu terdengar seperti lonceng peringatan. Bahwa konflik ini mulai menular, bahwa batas negara bukan lagi penghalang. Karena ketika negara nuklir mulai menyebut solidaritas bersenjata, maka krisis ini tak lagi milik kawasan, tapi ancaman bagi dunia. Venezuela tak hanya mengecam dari podium, ia bertindak menjalin kemitraan drone dengan Iran, memperkuat kerjasama nuklir, bahkan membuka pelabuhan-pelabuhan bayangan yang memungkinkan Iran bertahan dari sanksi. Bukan persekutuan militer dalam pengertian sempit, tapi ini adalah perlawanan dalam bentuk lain, ekonomi, diplomasi, dan simbol. Dari Bolivia hingga Nicaragua, dari Kuba hingga Caracas, blok kiri Amerika Latin menyuarakan pesan yang sama. Lawan hegemoni, lawan sistem global yang hanya menguntungkan satu kutub. Di bawah panji itu, mereka menghamparkan karpet merah bagi Iran, bukan karena senjata, tapi karena pesan. Sebab bagi mereka konflik ini bukan hanya tentang Timur Tengah, ini tentang siapa yang berhak mengatur dunia. Dan untuk pertama kalinya sejak Perang Dingin, Amerika Latin kembali punya posisi bukan sebagai korban sejarah, tapi sebagai penantang arus. Mereka mungkin tak punya kapal induk, tapi mereka punya satu hal yang kadang lebih mengguncang dari peluru, suara yang tak bisa dibungkam. Dari semua sekutu, Korea Utara adalah penyusup senyap dalam kekacauan ini. Di balik ledakan rudal-rudal yang menghantam langit Israel, ada nama-nama yang mulai akrab, Emad, Gadar, Sabab. Tapi siapa sangka jika ditelusuri ke hulunya, semuanya bermuara pada satu jejak, Nodong.
Rudal asli Pyongyang, kebanggaan Kim Jong-un yang kini menggetarkan wilayah yang bahkan tak bisa ia lihat langsung. Dalam ekosistem persenjataan, Korea Utara adalah dalang teknis kekuatan rudal Iran. Bukan sekedar pemberi cetak biru, tapi tangan yang membentuk dari awal. Sistem dorong, desain tubuh hingga komponen kunci Iran tidak pernah benar-benar sendiri. Pengiriman dilakukan dalam diam, ditukar dengan minyak, dibungkus dokumen palsu, dan tenggelam dalam lalu lintas gelap dunia bawah tanah. Kini Kim Jong-un tak lagi bersembunyi di balik kebisuan. Ia angkat suara, menyatakan dukungan penuh bagi Iran, dan lebih dari itu berjanji akan turun tangan jika perang melebar. Tapi bentuk bantuannya tetap menjadi teka-teki, rudal anti kapal, peluncur jarak menengah, atau sesuatu yang lebih mematikan dari apa yang sudah dikenal. Tak ada yang tahu, karena dengan Korea Utara tidak pernah ada konferensi, tidak ada siaran resmi, yang ada hanya satu hal, dampak, dan dampaknya selalu datang tanpa aba-aba. Pernyataan itu datang tanpa tekanan suara. Kami mendukung hak sah Iran untuk mempertahankan diri, ucap China. Sepintas terdengar biasa kalimat protokol yang terlebih dari formalitas diplomatik. Tapi efeknya menyebar cepat. Kecemasan tiba di meja-meja strategi dunia. Karena hanya beberapa jam setelahnya, bayangan pesawat kargo Cina terlihat mendarat di Iran. Tak ada siaran pers, tak ada pengumuman, tapi mata langit menangkap semuanya. Satelit-satelit intelijen memotret gerakan yang membuat spekulasi meledak di ruang-ruang sunyi. Apa isi kargo itu? Senjata? Drone siluman? Sistem radar? Atau perangkat pengacau komunikasi generasi terbaru? Tak seorang pun tahu pasti, dan disitulah kekuatan Cina berbicara secukupnya, dan membiarkan ketidaktahuan menjadi tekanan psikologis global. Cina tak perlu mengirim prajurit, tak perlu mencampuri strategi Iran. Cukup membuka jalur udara dan membiarkan dunia bertanya-tanya. Dan saat konflik memuncak, Beijing melontarkan satu kalimat baru. Israel telah melewati batas dengan menyentuh fasilitas nuklir Iran. Ini bukan sekedar kritik, ini kode. Cina tak lagi berdiri di tengah garis, mereka telah bergeser tanpa banyak bunyi. Langkah Cina tidak tergesa, justru karena itu ia mengancam. Dukungan diberikan tanpa keributan, kekuatan disalurkan dalam diam. Bagi Beijing ini bukan perang semata. Ini panggung rekayasa kekuatan global, sementara rudal dan propaganda saling bersahutan di belahan dunia lain. Dagang di timur memilih bergerak dari balik kabut, mengubah dunia tanpa perlu menampakkan taringnya. Jika ada satu negara yang tak pernah maju ke panggung, tapi selalu menarik benang di belakang layar, maka tengoklah ke utara, ke Rusia. Di sanalah aliansi lahir bukan dari sorak-sorai podium, tapi dari kesepakatan yang tak pernah masuk berita. Rusia bukan pengamat pasif, ia adalah perancang dalam senyap arsitek yang pelan-pelan menyusun ulang tatanan Timur Tengah. Sejak bayang-bayang Soviet memudar, hubungan dengan Iran tumbuh dalam iklim tekanan yang sama. Mereka tak butuh pertemuan formal, karena mereka punya musuh bersama, Amerika. Dari situ muncul ketergantungan yang lebih dalam dari diplomasi. Di balik jerat embargo, Rusia menjelma menjadi tulang punggung Iran. Mulai dari sistem pertahanan udara, drone hingga logistik rudal jarak jauh, semuanya mengalir dari Moskow ke Teheran. Bahkan suara Iran di forum dunia dari PBB hingga BRIC tak lepas dari ruang yang dibuka oleh Kremlin. Dan pada Januari 2025, diam-diam keduanya menandatangani fakta strategis 2 dekade. Tak menyebut aliansi militer, tapi menyematkan satu hal penting, pertukaran intelijen terhadap ancaman bersama. Dan semua tahu apa yang dimaksud dengan itu, Israel dan Amerika. Di Iran, sistem pensir buatan Rusia hadir tanpa seremoni. Di langit Gaza dan Lebanon, drone-drone Iran terbang dengan koordinat yang diyakini terhubung ke satelit Rusia. Ini bukan aliansi yang diumumkan, ini simbolis yang membentuk kenyataan baru. Ini bukan lagi soal Iran, bukan lagi tentang Israel, karena kini yang saling berhadapan bukan sekedar dua negara, tapi dua blok kekuatan dunia. Di satu sisi Rusia, China, Pakistan, Korea Utara, dan Amerika Latin. Mereka tak datang sendiri. Di belakang mereka berdiri jaringan proksi bersenjata dari Lebanon, Suriah, Irak, hingga Yaman. Ini bukan aliansi biasa, ini satu poros yang bergerak untuk mengguncang dunia lama. Di sisi lain, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis diperkuat oleh negara-negara Arab yang tampak diam, tapi sebenarnya telah bersiap. Armada mulai bergerak, radar diaktifkan. Gudang senjata terbuka dan di antara dua kutub itu berdiri dunia. Dunia yang kini hanya bergantung pada seutas benang rapuh antara api nuklir atau diplomasi. Karena Rising Lion dan True Promise 3 bukan sekedar nama operasi, mereka adalah peringatan tanda tanya besar. Akankah para penguasa dunia mengerem? Atau justru mereka menyalakan percikan terakhir yang bisa menghanguskan segalanya?
موشک‌های ما در این عملیات Setelah Iran mengibarkan bendera merah yang memberikan isyarat bahwa mereka akan mengirimkan serangan balas dendam mematikan ke Israel, pihak Islamic Revolutionary Guard Corps atau lebih dikenal dengan ARGC pun mengumumkan bahwa pasukannya telah mengerahkan rudal balistik baru dalam serangan ke-12-nya ke Tel Aviv. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran besar karena di waktu yang sama, pihak ARGC mengeluarkan statement dengan mengatakan bahwa gerbang neraka akan terbuka untuk kalian. Menandai bahwa rudal balistik yang menjadi pemain baru dalam serangan balas dendam akan memberikan dampak mengerikan kepada Israel. موج 12 عملیات وعده صادق 3 با شلیک موشک‌های فوق. Tidak berselang lama, berbagai rekaman yang berhasil diabadikan oleh penduduk Israel memperlihatkan rudal balistik yang disebut pihak ARGC sebagai pemain baru dalam serangan balas dendam terlihat di langit Tel Aviv. Terlihat rudal tersebut mengeluarkan efek putih, seolah sedang merobek langit dengan kecepatan hipersoniknya. Hal ini tentu tidak hanya membuat serangan ini menjadi pusat perhatian, tapi juga sebagai pemandangan mengerikan bagi penduduk Israel. Apalagi setelah serangan tersebut dilakukan, pihak RGC mengeluarkan pernyataan yang semakin membuat Israel dalam situasi darurat. Bagaimana tidak, pihak RGC mengeluarkan maklumat bahwa mereka akan memastikan suara sirene di Israel tidak akan pernah berhenti sedetik pun. Menandai bahwa kedepannya Iran akan melancarkan serangan rudal baru tanpa henti untuk menggempur Israel. Namun terlepas dari itu semua, banyak pengamat berpendapat bahwa visual yang dihasilkan oleh serangan di Israel baru-baru ini ternyata sama dengan serangan di Ukraina, di mana Rusia mengerahkan rudal balistik jarak jauh Oresnik ke Ukraina. Tentu ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah Rusia telah mengirimkan rudal balistik Oresniknya untuk memberikan dukungan penuh kepada Iran? Mengingat tersebar rumor bahwa Rusia tengah mempertimbangkan untuk memberikan bantuan rudal balistik Oresnik kepada Iran. В июне всего года будет. Мы ждем этого и готовимся. Setelah diselidiki lebih jauh, nyatanya serangan tersebut tidak melibatkan rudal Oresnik milik Rusia. Pihak ARGC pun menyebutkan bahwa serangan yang berhasil membuat ketakutan di langit Israel itu adalah rudal balistik buatan Iran sendiri bernama Sejil. Sejil sendiri merupakan keluarga rudal balistik jarak menengah milik Iran yang nyatanya telah diperkenalkan sejak tahun 2014. Meski begitu, serangan yang dilancarkan Iran ke Israel baru-baru ini dikabarkan menjadi debut pertama Sejil dalam hal pengoperasian. توانایی حمل سر جنگی به وزن 650 کیلوگرم را دارد. سجیل از لانچر. Selain itu, Sejil tercatat memiliki jangkauan operasional sejauh 2000 km. Dengan kata lain, Iran mampu menargetkan seluruh wilayah Israel tanpa sedikit pun yang terlewat. Sementara hal yang cukup dibanggakan oleh Iran dari rudal balistik ini adalah penggunaan bahan bakar padatnya. Berbeda dengan pendahulunya, yakni Sabab yang menggunakan bahan bakar cair. Sejil menggunakan bahan bakar padat dengan kelebihan dalam peluncurannya. Hal tersebut dikarenakan penggunaan bahan bakar padat memungkinkan waktu peluncuran yang lebih cepat, sehingga rudal tersebut tidak terlalu rentan selama peluncuran. Meskipun di sisi lain, karakteristik rudal balistik bahan bakar padat dikabarkan sulit dipandu dan dikendalikan, namun para insinyur Iran berhasil menanganinya hingga membuat Sejil memiliki tingkat kesalahan akurasi target dalam radius 50 meter. Secara logika, pengerahan rudal balistik Sejil ke wilayah Tel Aviv tentunya menjadi ancaman serius bagi Israel. Mengingat rudal balistik ini memiliki ukuran yang tidak biasa. Bayangkan rudal ini memiliki panjang 18,2 meter dan diameter mencapai 1,25 meter. Menandakan bahwa Sejil memiliki kemampuan untuk membawa lebih banyak hulu ledak ke Israel. Dan benar saja, Sejil diklaim mampu membawa hulu ledak seberat 500 hingga 1.500 kg dalam sekali peluncuran. Dan yang lebih mengkhawatirkannya lagi, banyak pengamat menduga jika rudal balistik ini tidak hanya mampu membawa hulu ledak high eksplosif, tapi juga kemungkinan dirancang untuk membawa hulu ledak nuklir. Sayangnya, Iran belum membocorkan apakah rudal balistiknya ini memiliki kecepatan supersonik ataupun hipersonik.
Namun pihak Iran pernah membocorkan bahwa meskipun rudal balistik ini memiliki bobot seberat 23.600 kg, namun jika diluncurkan dari Natanz, Sijil mampu mencapai Tel Aviv dalam waktu kurang dari 7 menit. Sementara jarak dari Natanz ke Tel Aviv membentang lebih dari 1.600 km. Jika kita melakukan perhitungan dengan data sebelumnya, Sijil kemungkinan memiliki kemampuan untuk melaju hingga kecepatan 13.700 km per jam atau 11 kali kecepatan suara. Banyak pengamat yang mengatakan bahwa penggunaan bahan bakar padat pada Sijil menunjukkan lompatan signifikan dalam kemampuan rudal Iran. Bahkan dibandingkan dengan rudal pendahulunya, yakni Sabab yang hanya diluncurkan secara vertikal, Sijil dapat diluncurkan pada sudut bervariasi. Hal ini tentu membuat peluncuran rudal balistik ini sangat fleksibel bagi satuan rudal Iran. Dan masih ada lagi pemain lama yang menjadi tulang punggung Iran ketika mereka memulai untuk melancarkan serangan balas dendam kepada Israel. Rudal balistik tersebut bernama Emad Missile. Sama seperti HQ-Qasim, Emad juga termasuk dalam kategori rudal balistik jarak menengah buatan Iran yang dikembangkan dari basis tahap 3. Pertama kali diperkenalkan ke publik pada tahun 2015, Emad hingga kini masih menjadi salah satu senjata andalan Iran untuk menghadapi ancaman di kawasan Timur Tengah. Lalu seberapa tangguh sebenarnya kemampuan rudal balistik yang satu ini? Informasi mengenai rudal balistik Emad memang tidak banyak tersebar ke publik. Namun satu hal yang diketahui, rudal ini memiliki diameter sekitar 1,25 meter. Cukup besar untuk membawa hulu ledak seberat 1.650 pon. Itu artinya daya hancur Emad jauh melampaui rudal HQ-Qasim. Berbeda dari pendahulunya, Emad dirancang dengan bentuk hidung kerucut yang baru. Desain ini memungkinkan hulu ledaknya meledak tepat di atas target, menjadikannya sangat ideal untuk ledakan udara berbasis senjata kimia, biologis, hingga nuklir. Bahkan, Emad juga disebut cocok digunakan dalam serangan elektromagnetik nuklir yang dapat melumpuhkan sistem elektronik lawan. Sayangnya belum banyak yang diketahui tentang bagaimana rudal balistik Emad mampu menembus sistem pertahanan udara. Bahkan kecepatan peluncurannya pun masih dirahasiakan. Meski begitu, satu hal yang sudah dikonfirmasi adalah jangkauannya yang mencapai 1.700 km. Dengan kemampuan sejauh itu, Iran tentu bisa dengan mudah menjangkau seluruh wilayah Israel. Apalagi rudal ini dirancang dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Bahkan diklaim mampu menghantam target dengan akurasi hingga 10 meter. Namun sejatinya Sijil bukan satu-satunya bintang dalam operasi balas dendam Iran ke Israel. Karena faktanya rudal balistik bernama HQ-Qasim pun sempat menjadi sorotan dunia akibat kemampuannya dalam mempecundangi seluruh sistem pertahanan udara Israel. Kalian bisa melihat sendiri, HQ-Qasim ini mampu dan mulus menghantam sebuah gedung yang ada di Israel. Menandai bahwa sistem pertahanan udara Israel tidak berkutik oleh serangan rudal HQ-Qasim ini. Hal yang membuat HQ-Qasim mampu melakukan kerusakan cukup serius tentunya berasal dari spesifikasinya. Terbukti rudal balistik ini punya dimensi yang tidak main-main. Panjangnya mencapai 11 meter dan berat totalnya sekitar 15.000 pon. Dari jumlah tersebut sekitar 1.100 pon merupakan bobot dari hulu ledak yang dibawanya. Dengan kapasitas sebesar itu, daya hancurnya jelas sangat tinggi. Cukup untuk meluluh lantakan gedung pencakar langit. Sisa bobot rudal sebagian besar berasal dari bahan bakar padat, yang jumlahnya pun tak sedikit. Kombinasi itulah yang memungkinkan rudal HQ-Qasim melesat hingga jarak 1.400 km. Dengan jangkauan sejauh itu, Iran kini memiliki kemampuan untuk menyerang setiap sudut wilayah Israel tanpa hambatan. Dari semua kemampuan yang dimiliki, ada satu hal yang benar-benar menjadi andalan rudal HQ-Qasim. Ketangguhannya saat menyerang. Keunggulan ini lahir dari kombinasi antara teknologi mutakhir dan kecepatan hipersonik yang membuat rudal ini mampu menembus sistem pertahanan udara milik Israel dan Amerika Serikat tanpa kesulitan berarti. Hal ini juga sempat disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan Iran, Aziz Nasralzadeh, ketika memperkenalkan rudal tersebut. Ia menjelaskan bahwa hulu ledak milik HQ-Qasim mampu bermanuver di udara, sehingga sulit dilacak dan dihadang oleh rudal pencegat.
انفجارات متواصلة عبد الرحمن. Untuk memahami kenapa segalanya bisa terbakar dalam sekejap, kita harus melihat ke belakang, ke dalam ketakutan terdalam yang selama puluhan tahun membayangi pikiran para pemimpin Israel. Bukan soal jumlah pasukan, bukan tentang roket atau tank, tapi satu kata yang selama ini jadi mimpi buruk. Nuklir. Israel tak pernah menyatakan secara resmi bahwa mereka memilikinya, tapi dunia sudah mafhum senjata pemusnah massal itu ada, diam-diam disimpan menjadi jaminan supremasi di kawasan. Lalu Iran mulai membangun reaktor demi reaktor, fasilitas demi fasilitas. Apa yang tadinya hanya bayang-bayang, kini mulai punya bentuk. Dan bagi Israel itu bukan lagi sekedar kekhawatiran, itu adalah alarm yang tak boleh diabaikan. Maka mereka memilih menyerang secara diam-diam, dengan presisi dan dengan maksud yang jelas. Menghentikan mimpi buruk itu sebelum tumbuh terlalu jauh. Ketika Israel melancarkan serangan ke Iran, itu bukan lagi sekedar operasi militer. Itu adalah peta kehancuran yang telah dirancang dengan presisi nyaris ilmiah. Wilayah barat laut Iran jadi titik benturan pertama dan langit di atasnya berubah drastis menjadi ladang pembantaian. Komandan-komandan militer diburu tanpa ampun, situs-situs nuklir diserang bersamaan. Dan rudal-rudal permukaan ke permukaan Iran dihancurkan sebelum sempat menyala. Tapi dentuman-dentuman itu bukan sekedar ledakan teknologi. Serangan ini punya kedalaman yang lebih gelap. Target utama bukan hanya tank, radar, atau pangkalan militer, melainkan otak-otak di balik program nuklir Iran. Para ilmuwan IRGC, mereka yang selama ini bekerja dalam diam di balik dinding-dinding besi dan laboratorium sunyi, kini masuk dalam daftar pembunuhan. Beberapa tewas saat tengah meneliti. Laboratorium mereka tak lagi jadi ruang pengetahuan, melainkan puing-puing hangus. Dan lebih mengejutkan lagi, serangan itu menjalar ke wilayah yang tak terduga. Sebuah stasiun televisi nasional ikut menjadi korban. 3 karyawan tewas di tengah kekacauan, dan seorang presenter nyaris menjadi korban di tengah siaran langsung. Kamera masih menyala, mikrofon masih merekam, tapi dunia tetap diam. Banyak yang menyebutnya kejutan, serangan tiba-tiba yang brutal dan mengguncang. Tapi dunia intelijen tidak pernah bergerak tiba-tiba. Segalanya telah disiapkan sejak lama. Sebelum satupun rudal ditembakkan, sebelum satupun sirine meraung, Mossad sudah menanamkan cengkramannya jauh ke dalam wilayah Iran. Di sana tersembunyi di balik gurun dan debu berdirilah fasilitas drone bayangan, basis senyap yang tak tercatat di peta. Bukan sekedar untuk mengawasi, tapi untuk menghantam. Dan ketika waktunya tiba, semuanya bergerak serentak. Puluhan lalu ratusan pesawat tempur Israel melesat lebih dari 200 unit mengunci titik-titik vital Iran. Fasilitas nuklir, radar, sistem rudal. Satu tujuan, lumpuhkan pertahanan Iran sebelum sempat membalas. Di atas kertas, serangan Israel tampak sempurna, cepat, terkoordinasi, dan mematikan. Semua sisi Iran dihantam nyaris bersamaan, seolah tak memberi waktu untuk bernapas. Tapi kenyataannya tak seindah perencanaannya. Sebagian besar rudal justru menghantam kosong struktur tiruan, citra panas buatan dan bayang-bayang palsu yang memang dirancang Iran untuk memancing peluru buta. Iran tahu satu hal penting, musuh selalu melihat dari langit. Maka jebakan pun ditanam, aktivitas militer dipalsukan, pergerakan kendaraan direkayasa. Sementara itu, semua yang benar-benar penting dipindahkan, dikubur dalam tanah dan dilindungi dalam kegelapan. Hasil akhirnya mencengangkan. Rudal-rudal Israel membakar panggung yang memang sengaja disiapkan untuk dibakar. Iran tidak lagi menunggu waktu, mereka melancarkan serangan balasan tanpa jeda, tanpa ragu. Operasi ini diberi nama Janji Sejati 3, sebuah sinyal bahwa ini bukan ledakan emosi sesaat, melainkan bagian dari janji lama yang kini ditepati. Target utamanya adalah Kiryat, kompleks militer yang kerap disebut sebagai Pentagonnya Israel. Kiryat bukan sekedar bangunan, tapi pusat kendali, saraf, dana di operasi militer Israel. Namun Iran tak berhenti di situ, serangan juga diarahkan ke Tel Aviv dan Haifa, bahkan gedung konsulat Amerika Serikat turut terkena dampaknya. Sebuah pesan politik yang lantang disampaikan, tak ada sekutu yang bisa merasa benar-benar aman. Haifa bukan kota sembarangan, disitulah pelabuhan militer utama Israel berada. Gudang amunisi, instalasi rudal, dan jalur logistik vital bersumber dari kota ini. Serangan ke Haifa berarti mengguncang fondasi suplai militer Israel dari dalam.
Tapi yang paling mengejutkan adalah klaim Iran yang menyebut telah berhasil menghantam kantor Mossad. Lembaga ini bukan intelijen biasa, mereka adalah tangan panjang Israel dalam operasi rahasia lintas negara, mulai dari pembunuhan ilmuwan hingga sabotase nuklir. Bila serangan itu benar-benar terjadi, dampaknya tak hanya fisik, tapi juga menghantam pusat kendali operasi intelijen Israel secara menyeluruh. Meski peluru-peluru itu mendarat di kawasan Timur Tengah, dampaknya terasa hingga seluruh penjuru dunia. Harga minyak langsung melonjak, pasar energi mengalami gejolak. Ketakutan akan embargo dan krisis suplai mulai menghantui negara-negara mengimpor. Sejumlah maskapai internasional menghentikan atau mengalihkan penerbangan mereka. Jalur udara Timur Tengah berubah menjadi zona rawan. Bandara ditutup, pengiriman barang tersendat. Rantai logistik global kembali kacau, mengingatkan dunia pada mimpi buruk yang seharusnya sudah berakhir. Di sisi lain, ekonomi mulai tersendat, inflasi mengintai, harga-harga kebutuhan pokok merangkak naik. Negara-negara berkembang kembali berada di posisi paling rapuh. Konflik ini bukan sekedar urusan dua negara, tapi seperti batu kecil yang dilempar ke danau tenang. Riaknya mengguncang semua yang ada di permukaan. Di balik ledakan rudal dan strategi militer yang diperhitungkan, ada kenyataan pahit yang tidak bisa disangkal. Korban jiwa di Iran, jumlah korban tewas mencapai 224 orang, sementara lebih dari 1.400 lainnya mengalami luka-luka. Di pihak Israel, sekitar 24 orang meninggal dan 590 lainnya terluka. Bangunan luluh lantak, rumah sakit kewalahan, listrik terputus dan kota-kota sempat lumpuh. Ribuan warga terpaksa mengungsi, namun lebih dari sekedar kerusakan fisik. Yang benar-benar hancur adalah perasaan aman. Kini baik Iran maupun Israel menyadari satu hal, mereka bisa diserang kapan saja, dan bertahan pun tidak menjamin rasa tenang. Menariknya, selama ini Iron Dome dikenal sebagai tameng udara paling canggih di Timur Tengah. Sistem pertahanan yang bisa mencegah rudal sebelum menyentuh daratan. Tapi kali ini Israel tak hanya diserang, mereka dibuat kewalahan. Strategi Iran tidak bertumpu pada satu jenis senjata. Mereka menciptakan badai bertingkat, 100 lebih drone Shahed diluncurkan lebih dulu. Fungsinya bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengacaukan radar, memancing perhatian dan memberi tekanan tanpa henti. Lalu gelombang kedua datang, rudal balistik model lama, bukan sebagai pukulan utama tapi untuk membanjiri sistem. Tujuannya jelas, membuat Iron Dome sibuk memilih mana yang harus dicegat dan mana yang dibiarkan lewat. Saat partai pertahanan mulai kelelahan, barulah Fatah rudal hipersonik Iran diluncurkan. Cepat, akurat, dan nyaris tak terdeteksi. Sulit dihentikan bahkan oleh sistem paling canggih sekalipun. Strategi berlapis ini bukan hanya kuat, tapi juga cerdas. Semua diarahkan pada satu tujuan, membuat Iron Dome kehabisan tenaga. Hasilnya pun terlihat jelas. Tingkat intersepsi yang biasanya mencapai 90%, kali ini anjlok hingga tinggal 10 hingga 15% saja. Dalam hitungan malam, senjata kebanggaan Israel terbukti tak sekuat yang dibayangkan. Karena dalam peperangan masa kini, bukan hanya senjata yang menentukan, tapi cara menggunakannya. Ketika dua negara besar mulai saling melumat, dunia tidak bisa terus diam menonton. Para presiden, jenderal, hingga pemimpin dunia mulai bersuara. Tapi bukan lagi dengan ajakan damai, melainkan dengan peringatan keras. Ini bisa menjadi awal dari Perang Dunia Ketiga. Skenarionya mulai terbaca, serangan akan terus berlanjut. Sistem pertahanan Israel seperti Iron Dome, Row 3, dan TIDE perlahan kelelahan. Serangan yang datang bertubi-tubi mulai menekan sensor dan menurunkan efektivitas intersepsi. Stok peluncur bisa habis dan jika saat itu tiba, rudal-rudal besar Iran seperti Emad bisa menembus tanpa hambatan. Iran mulai mengarahkannya ke wilayah sipil. Mereka berdalih Israel lebih dulu menargetkan warga biasa. Maka serangan balasan pun tak lagi dibatasi oleh garis pertempuran. Di sisi lain, jika Iran kehilangan kekuatan drone dan senjata strategisnya, maka mereka harus menarik perlindungan dari pangkalan militer. Membuka celah bagi serangan Israel yang lebih dalam. Dan jika kondisi ini terus berkembang, keterlibatan Amerika Serikat hanya soal waktu. Dunia kini berdiri di tepi jurang.
Seperti pada rekaman ini di mana para pengamat mengklaim bahwa serangan tersebut menggunakan rudal balistik terbaru Teheran. Terlihat rudal balistik tersebut tidak mendapatkan halangan sedikit pun ketika menyasar sebuah gedung. Begitupun dengan rekaman ini, di mana rudal balistik Iran terlihat sangat mudah untuk menyerang beberapa titik di wilayah Israel tanpa khawatir dengan sistem pertahanan udara milik negara tersebut. Lantas, rudal apakah itu? Iran menyebut rudal balistik terbaru itu dengan nama Haj Qasim. Haj Qasim sendiri diambil dari nama seorang komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran, Qasim Soleimani, yang dibunuh oleh Amerika Serikat pada Januari 2020. Nama Haj Qasim pun diartikan sebagai pembalasan, sehingga rudal ini sangat sesuai dalam serangan Iran ke Israel baru-baru ini. Harus diakui rudal balistik yang dirancang oleh Kementerian Pertahanan dan Logistik Angkatan Bersenjata Iran ini berhasil menyita atensi publik berkat keefektifannya dalam melancarkan serang mematikan di Israel. Membuat siapapun yang sebelumnya meremehkan kemampuannya kini bersikeras untuk mencari tahu rahasia di balik keefektifannya. Jadi kini pertanyaannya, bagaimana bisa rudal balistik buatan Iran ini mampu mengelabui seluruh sistem pertahanan udara milik Israel? Selain itu, kontrol navigasi canggih, termasuk pencari optik atau inframerah, serta navigasi inersia, memungkinkannya untuk menembus sistem pertahanan udara. Hebatnya lagi, Haj Qasim memiliki kemampuan maneuverable re-entry vehicle yang membuat hulu ledaknya mampu menggeser target dalam penerbangan, lalu masuk kembali ke atmosfer. Secara kasat mata, rudal balistik ini memiliki panjang 11 meter dengan bobot seberat 15.000 pon. Tentu hulu ledak sebanyak ini akan memberikan daya ledak yang sangat dahsyat untuk meratakan sebuah bangunan tinggi. Selain hulu ledak, bobot seberat itu pun tentunya berasal dari bahan bakar padat yang dibawanya. Dengan jumlah yang tidak sedikit, membuat Haj Qasim mampu mencapai target sejauh 1.400 km. Hal ini tentu membuat Iran mampu menyasar seluruh wilayah Israel dengan rudal balistik ini. Di awal peluncurannya pada Agustus 2020, Iran dengan percaya diri mengklaim bahwa rudal Haj Qasim memiliki kemampuan untuk menembus sistem pertahanan udara canggih apapun di dunia. Bahkan Iran berani mengklaim bahwa rudal ini menyerang target strategis dengan akurasi tinggi tanpa bantuan teknologi GPS. Para analis barat justru meragukan rudal balistik ini dan menyebutkan bahwa Iran sedang melakukan propaganda internal. Namun hari ini, klaim tersebut tidak lagi terdengar seperti lelucon. Karena rudal Haj Qasim berhasil mempecundangi seluruh sistem pertahanan udara canggih yang dimiliki negara Israel, termasuk Patriot milik Amerika Serikat. Namun di antara itu semua, kemampuan yang menjadi keunggulan dari rudal Haj Qasim adalah durabilitas dalam menyerang. Berkat perpaduan teknologi canggih dan kecepatan hipersonik membuat rudal balistik ini dengan sangat mudah mempecundangi sistem pertahanan udara Israel dan Amerika Serikat. Kemampuan ini sempat disinggung oleh Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh pada saat peluncuran Haj Qasim, di mana ia menyebutkan bahwa hulu ledak yang dibawa rudal balistik ini dapat bermanuver sehingga dapat terhindar dari rudal pencegat. Satu lagi kemampuan yang membuatnya sulit untuk dicegat adalah kecepatannya. Dikabarkan rudal balistik ini mampu melaju dengan kecepatan 12 kali kecepatan suara atau sekitar 14.800 km per jam. Dengan kecepatan rudal segila ini, sistem pertahanan udara Iron Dome yang memiliki kecepatan rudal pencegat hanya mencapai 2.700 km per jam tidak akan pernah dapat menggapainya. Begitupun dengan sistem pertahanan udara Davis Ring yang rudal pencegatnya hanya mencatatkan kecepatan hingga 9.200 km per jam. Belum lagi dengan rudal anti-ballistic arrow yang hanya mampu mencatatkan kecepatan 11.100 km per jam. Bahkan Patriot yang hanya mampu melaju di kecepatan maksimum 6.100 km per jam pun tidak mampu menggapai rudal balistik Haj Qasim. Harus diakui, Israel memang benar-benar meremehkan kemampuan dari Iran.
Padahal Iran seringkali memamerkan rudal balistiknya untuk mengisyarat bahwa Teheran tidak selemah yang dibayangkan. Namun Israel sepertinya mengira bahwa semua itu hanya sebuah gertakan. Hingga pada akhirnya rudal balistik Iran benar-benar memperlihatkan kemampuannya. Dan perlu kalian ketahui, rudal HIMARS hanya sebagian kecil dari deretan rudal balistik luar biasa yang dimiliki Iran. Karena selain HIMARS, rudal balistik bernama Emad pun dikabarkan turut dikerahkan oleh militer Iran. Sama seperti HIMARS, Emad merupakan rudal balistik jarak menengah yang dirancang oleh Iran dari turunan Shahab 3. Rudal ini pertama kali ditunjukkan pada tahun 2015 dan menjadi salah satu senjata strategis Iran dalam menyerang musuhnya di Timur Tengah. Lantas bagaimana kemampuan dari rudal balistik satu ini? Sayangnya belum ada informasi mengenai bagaimana rudal balistik ini mengatasi sistem pertahanan udara. Bahkan kecepatan tembakannya pun masih dirahasiakan. Namun yang pasti rudal balistik Emad ini diklaim mampu menjangkau target sejauh 1.700 km. Sehingga Iran tentunya akan sangat mudah menargetkan seluruh wilayah Israel dengan menggunakan rudal balistik ini. Tidak banyak informasi yang tersebar mengenai rudal balistik ini. Namun yang pasti, Emad memiliki diameter sekitar 1,25 meter. Hal ini membuatnya mampu membawa hulu ledak seberat 1.650 pon. Dengan kata lain, rudal balistik ini memiliki daya ledak yang jauh lebih besar dibandingkan dengan HIMARS. Namun berbeda dengan pendahulunya, Emad menggunakan desain kerucuk hidung baru yang memungkinkan hulu ledak meledak atas target. Hal ini membuat rudal balistik ini lebih cocok untuk ledakan udara kimia, biologi, atau ledakan senjata nuklir, serta untuk serang pulsa elektromagnetik nuklir. Terlebih lagi, Iran telah merancang rudal balistik ini dengan cermat yang akan memberikan kemampuan akurasi tinggi hingga mencapai 10 meter. Rudal ini pun memiliki sistem kendali dan panduan canggih di kerucut hidungnya, sehingga Emad pun cukup fleksibel dalam penargetan. Tidak lupa pula, Emad dibekali fitur Maneuverable Re-entry Vehicle sama seperti HIMARS yang membuat hulu ledaknya mampu menggeser target dalam penerbangan, lalu masuk kembali ke atmosfer. Membuatnya sangat efektif dalam melancarkan serangan. Selain Emad, Iran masih memiliki rudal balistik jarak menengah yang tidak kalah hebatnya. Rudal balistik tersebut bernama Khaybar-Shekan. Seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa Khaybar-Shekan adalah rudal balistik jarak menengah dengan menggunakan bahan bakar padat. Rudal ini pertama kali muncul pada tahun 2022 yang mengindikasikan awal mula munculnya senjata mematikan dari Teheran. Dengan panjang 11,4 meter dan diameter mencapai 76 cm, membuat rudal balistik ini memiliki bobot seberat 6,3 ton. Dengan ukuran sebesar itu, membuat rudal balistik ini mampu membawa hulu ledak seberat 550 kg dengan fitur Maneuverable Re-entry Vehicle, seperti rudal-rudal sebelumnya. Hulu ledaknya tersebut pun diklaim menggunakan teknologi mutakhir, yang membuatnya mampu melakukan manuver cepat untuk menghindari pencegatan sistem pertahanan udara. Dan yang paling mengesankan adalah rudal sebesar ini dapat diluncurkan dari kendaraan komersial yang tentunya akan menambah fleksibilitas serangannya. Kata Khaybar sendiri sejatinya mengacu pada sebuah benteng di dekat Madinah yang dihuni oleh orang-orang Yahudi. Dan pada tahun 628 Masehi, benteng tersebut diserang dan ditaklukkan oleh umat Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad. Sementara Shekan berarti penghancur atau pemecah, mengindikasikan bahwa rudal ini lahir atau diciptakan hanya untuk menargetkan musuh terbesar Iran, yakni Israel. The Zionist regime made a huge mistake. They acted wrongly, and its consequences will bring them misery. With God's help.
Di sisi lain, Presiden Trump yang pada awalnya telah menegaskan posisi Amerika Serikat untuk tidak melakukan intervensi terhadap konflik Iran dengan Israel, tampaknya telah berubah haluan. Trump mengisyaratkan tanda-tanda bahwa Amerika Serikat akan bergabung dalam perang. Setelah sebelumnya ia meminta rakyat Teheran agar mengungsi, kini dalam unggahan media sosial yang ia buat pada hari Selasa, Trump mengecam Khamenei, lalu menuntut agar Iran menyerah tanpa syarat. Sebagai respon terhadap apa yang dikatakan oleh Trump, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, lalu mengatakan bahwa Iran tidak akan menyerah dan memperingatkan bahwa intervensi militer Amerika Serikat yang mungkin akan segera berlangsung, bisa saja akan mengakibatkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Ia pun mengkritik Israel karena meluncurkan kampanye militernya tepat saat Iran sedang terlibat dalam perundingan penting mengenai nuklir dengan Amerika Serikat. Selain itu, dalam unggahan media sosial yang diperlihatkan pada Selasa malam, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menyatakan pada Selasa malam melalui akun media sosial resminya bahwa Iran akan memberikan tanggapan yang kuat terhadap Zionis Israel. Bersama pernyataannya, Khamenei juga membagikan gambar apokaliptik, sebuah representasi visual dari api yang menghujani kota kuno dan sosok bersenjata pedang menerobos gerbang. Pernyataan yang disampaikan oleh pemimpin tertinggi Iran tersebut kemudian digaungkan oleh televisi pemerintah Iran yang menyebut bahwa akan ada kejutan besar, sesuatu yang akan diingat dunia selama berabad-abad. Publik mulai bertanya-tanya mengenai kejutan besar apa yang dimaksud oleh Iran. Kekhawatiran pun menghinggapi banyak pihak, sebab besar kemungkinan bahwa Iran akan menggunakan senjata nuklirnya dalam melawan Israel. They committed a grave error. They acted wrongly. Di tengah situasi yang semakin memanas, Iran kembali meluncurkan aksi mematikannya terhadap fasilitas-fasilitas penting di Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau ARGC telah mengklaim bahwa mereka bertanggung jawab atas serangan dengan menggunakan rudal berpemandu presisi terhadap apa yang dinyatakan sebagai dua pusat komando intelijen Israel yang paling sensitif, yaitu Direktorat Intelijen Militer Aman dan Markas Besar Mossad. Pasukan Dirgantara ARGC telah meluncurkan sebuah operasi yang mereka sebut sebagai operasi efektif pada dini hari. Operasi ini pun dilaporkan telah berhasil menerobos jaringan pertahanan udara Israel yang berlapis-lapis dan sangat canggih. Operasi tersebut menurut klaim Teheran memang secara khusus menargetkan jantung lembaga intelijen Israel, termasuk diantaranya adalah Markas Besar Direktorat Intelijen Militer Aman di Tel Aviv dan sebuah fasilitas di dekat Herzliya yang selama ini diduga merupakan pusat perencanaan pembunuhan Mossad. Dengan banyaknya rudal Iran yang berhasil menerobos sistem pertahanan udara Israel, pemerintah Israel mulai memutar otak, mencari cara agar publik tidak mengetahui seberapa banyak kerusakan yang telah ditimbulkan oleh serangan Iran. Pemerintah Israel mulai melarang media dan warga sipil menyebarkan dokumentasi visual dari lokasi-lokasi yang terdampak. Dan bahkan mereka melarang stasiun televisi yang menyiarkan secara langsung mengenai serangan Iran terhadap Israel. Segera kebijakan kontroversial itu pun memicu spekulasi dari berbagai pihak bahwa serangan Iran mungkin jauh lebih menghancurkan daripada yang diumumkan secara resmi. Larangan keras terhadap media diumumkan oleh Menteri Keamanan Nasional Sayap Kanan Radikal Itamar Ben-Gvir. Ia memberikan perintah terhadap polisi dan Badan Intelijen Dalam Negeri Shin Bet untuk memburu siapapun yang merekam atau membagikan berbagai informasi mengenai titik-titik mana saja yang berhasil dihantam rudal Iran. Ben-Gvir dalam keterangannya kepada Times of Israel menyampaikan bahwa siaran yang menunjukkan lokasi pasti pendaratan rudal di Israel akan membahayakan keamanan negara. Saya perkirakan siapapun yang melakukan ini akan diperlakukan sebagai orang yang membahayakan keamanan negara. Sejak dulu cara ini memang kerap dilakukan oleh Israel. Mereka sering melakukan langkah menutup informasi seketat mungkin demi menghindari pandang publik tentang keberhasilan dari pihak-pihak yang menjadi lawan Israel. Baru-baru ini serangan dari puluhan rudal balistik yang ditembakkan dari Iran juga telah menyebabkan kerusakan pada kilang minyak utama yang terdapat di Haifa. Kilang minyak utama ini dikenal sebagai kilang minyak Bazan yang telah lama menjadi incaran musuh-musuh Israel. Menurut perwakilan perusahaan yang mengelola, kilang tersebut mengalami kerusakan pada jaringan pipa dan saluran transmisi yang menghubungkan fasilitas-fasilitas di kompleks besar Haifa. Menurut harian Israel Haaretz, 3 karyawan perusahaan tewas dalam serangan yang terjadi sebelum fajar itu, yang kemudian memicu kebakaran hebat di kompleks strategis tersebut. Kobaran api terlihat jelas dan tim pemadam kebakaran berjuang cukup lama untuk memadamkan api. Selama ini, fasilitas tersebut menjadi rumah bagi menara pendingin khas yang menjulang di atas Teluk Haifa yang padat penduduk. Karena perannya yang begitu penting, keberadaan fasilitas ini telah bertahun-tahun diancam akan diserang oleh musuh-musuh Israel. Pihak perusahaan menambahkan bahwa mereka tengah mengkaji dampak serangan rudal terhadap operasinya di kilang minyak terbesar di negara itu, serta kemungkinan konsekuensi finansial yang harus ditanggung ke depannya. Tidak jelas kapan fasilitas yang terkena dampak akan kembali beroperasi dengan maksimal.
Di Rehovot, Institut Weizmann menyampaikan pada hari Minggu bahwa beberapa bangunan di kampusnya telah mengalami kerusakan yang cukup parah setelah terkena serangan rudal Iran. Kerusakan parah itu terdapat pada satu bangunan di area universitas akibat adanya kebakaran yang terus berkobar dan sulit dipadamkan hingga berlangsung beberapa jam setelah serangan. Menurut laporan dari The New York Times, salah satu bangunan yang rusak dikatakan berisi laboratorium. Perencanaan pembunuhan Ismail Haniyeh, Hasan Nasrallah, serta perencanaan komando operasi luar negeri lainnya. Atas serangan Iran yang bertubi-tubi itu, dikatakan bahwa pejabat pertahanan Israel telah berusaha untuk mencoba mengecilkan tingkat keparahan yang ditimbulkan oleh serangan. Namun sempat tersebar bukti rekaman singkat muncul di media yang menunjukkan bahwa rudal tersebut menghantam kuat area yang sesuai dengan lokasi kompleks logistik aman dan kompleks Mossad di Herzliya yang selalu dijaga dan ketat. Selain itu, menurut analis intelijen regional yang dikutip oleh Outlet Pars Ibrani, ada kemungkinan besar bahwa infrastruktur cadangan rahasia yang terkait dengan unit 8200, sebuah divisi yang berkaitan dengan intelijen sinyal dan perang cyber utama Israel, telah mengalami kerusakan atau bahkan mengalami kehancuran akibat serangan tersebut. Direktorat Intelijen Militer Aman dikenal sebagai salah satu pilar utama dari sistem intelijen militer Israel, memiliki fungsi penting dan merupakan badan intelijen yang paling maju secara teknologi dan terintegrasi secara operasional di dunia. Aman didirikan pada tahun 1950 dan bertugas untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyampaikan informasi strategis. Selain itu, berfungsi juga sebagai penghubung untuk arus informasi operasi pertahanan Israel secara langsung, perencanaan jangka panjang, dan perkiraan ancaman dalam lingkungan regional. Dengan hancurnya fasilitas militer yang berpengaruh ini, menandakan bahwa Iran telah sepenuhnya bersedia mengambil resiko besar terkait dengan serangan-serangannya terhadap target Israel dengan akurasi, jangkauan, dan maksud strategis yang meningkat. Dan walaupun Kementerian Pertahanan Israel serta juru bicara IDF hingga detik ini tampaknya mencoba untuk menahan diri dalam mengakui kehancuran mereka secara langsung, konsekuensi geopolitik dan militer dari dugaan serangan tersebut telah lebih dulu bergema di seluruh wilayah. Namun walaupun Israel sedemikian waspada akan bocornya informasi penting, kerusakan-kerusakan di wilayah penting negara itu telah lebih dulu tersebar. Dengan adanya gelombang serangan Iran yang semakin tinggi, ancaman pemimpinnya yang mengindikasikan Iran tidak akan tunduk dan terus menyerang, tampaknya Israel tengah berada di tengah-tengah yang tak bisa lagi mereka atasi akibat ulah mereka sendiri. Kini Israel memerlukan bantuan dari Amerika Serikat, sementara Presiden Trump belum memberikan tanda pasti akan menyalurkan bantuan militernya. Karena itu keputusan yang sulit dan akan sangat berpengaruh. Ketika ketegangan semakin meningkat, bantuan datang dari Houthi Yaman untuk Iran. Pihaknya mengkonfirmasi bahwa telah meluncurkan rudal balistik hipersonik yang menargetkan beberapa lokasi militer dan sipil yang sensitif di wilayah Tel Aviv. Serangan rudal yang terkoordinasi ini menyusul serangan rudal massal yang sebelum diluncurkan oleh Iran. Keterangan dari Houthi menyebutkan bahwa mereka menggunakan rudal Palestina. Dan serangan dari rudal tersebut telah berhasil menghantam wilayah Jaffa di Israel Tengah. Sejak awal, Houthi memang telah berkomitmen untuk memberikan dukungan terhadap pihak-pihak yang sepakat melaksanakan perlawanan terhadap pihak Zionis. Houthi telah menjunjung solidaritas terhadap Gaza dan Iran, serta bersumpah akan terus melakukan serangan demi serangan yang kemungkinan lebih besar lagi selanjutnya, kecuali jika Israel mengakhiri semua bentuk pengepungan dan penindasan. Sebelumnya, Abdul Malik Al-Houthi, pemimpin gerakan Ansar Allah Houthi Yaman, bahkan menyatakan dengan tegas bahwa pihaknya mengutuk keras serangan Israel terhadap Iran dan mendesak agar dunia muslim untuk bersatu dalam membela negara muslim manapun yang menjadi sasaran dari serangan Israel. Abdul Malik Al-Houthi berbicara dalam pidato yang disiarkan televisi dari Sana'a. Ia menyampaikan bela sungkawa kepada para pemimpin dan rakyat Iran atas jatuhnya para korban dan kerusakan yang diakibatkan oleh serangan dari Israel. Ia juga menegaskan kembali dukungan penuh terhadap kampanye pembalasan Iran yang dikenal dengan nama Operasi Fadai Sadiq III. Dengan hadirnya Houthi di dalam peperangan ini, diperkirakan ketegangan antara Israel dan Iran akan terus meningkat. Melihat rekam jejak yang ditorehkan oleh Houthi dalam melakukan serangan terhadap Israel memang tidak diragukan lagi.
Pada Mei lalu, Houthi bahkan berhasil menembus sistem pertahanan Israel dan menyasar bandara Ben Gurion di dekat Tel Aviv. Maka dan bergabungnya Houthi untuk membantu Iran saat mungkin membuat kekuatan Iran semakin bertambah. Hampir sama dan Houthi, Hamas pun kini ikut menyatakan dukungannya terhadap Iran. Hamas dilaporkan telah bergabung dan gelombang pembalasan Iran dengan meluncurkan roket dari Gaza menuju Israel Selatan pada 14 Juni. Tepat pada saat serangan dari 2 roket itu datang, sirine serangan udara berbunyi di komunitas seperti Nir Oz. Walaupun serangan dari roket-roket ini jatuh ke area terbuka dan tidak menimbulkan korban jiwa, tapi mampu membuat wilayah tersebut dilanda kepanikan. Sebelumnya, juru bicara sayap bersenjata Hamas, Abu Ubaidah, mengatakan melalui postingan di Telegram pada hari Jumat lalu bahwa kelompoknya akan mendukung Iran dalam konflik melawan Israel. Menurutnya, musuh Zionis benar-benar tertipu jika mengira serangan berbahaya yang ditujukan ke Iran dapat melemahkan garis depan perlawanan atau menstabilkan pilar-pilar entitas rapuh ini di kawasan tersebut. Sebaliknya, Zionis terus melakukan kesalahan-kesalahan strategis yang berturut-turut, yang akan membawanya semakin dekat pada kehancuran yang tak terelakkan jika Tuhan berkehendak. Selain itu, pemimpin senior Hamas, Issad al-Rizik pun menyampaikan pendapatnya. Ia memuji keberhasilan Iran dalam menargetkan lokasi-lokasi yang ada di Israel, terlepas dari semua kehebohan tentang Iron Dome, dan sistem pertahanan rudal Davis Link yang diklaim militer Israel mampu menangkal banyak rudal Iran. Houthi dan Hamas telah mulai bergerak untuk memperlihatkan dukungan nyata mereka terhadap Iran. Kini publik pun bertanya-tanya, akankah Hizbullah mengambil langkah serupa? Sepertinya, pertanyaan ini masih belum menemukan jawaban yang pasti. Hal ini dikarenakan sebelumnya, pada tanggal 14 Juni, Pers Lebanon melaporkan bahwa pemerintah telah mencapai kesepakatan keamanan informal dengan kelompok Hizbullah untuk tidak ikut campur dalam perang Israel-Iran yang dimulai pada 13 Juni tersebut. Kesepakatan tersebut dilaporkan merupakan hasil dari upaya diplomatik intensif yang didukung oleh Prancis dan Amerika Serikat. LEF tampaknya mengancam Hizbullah dan kelompok perlawanan Islam lainnya. Palestina dan konfrontasi militer jika mereka melancarkan serangan terhadap Israel dari wilayah Lebanon atau menargetkan kepentingan Amerika Serikat di negara tersebut. Selain itu, terdapat pula indikasi bahwa sebelum operasi Singa Bangkit yang dilakukan oleh Israel terhadap Iran, Israel memperingatkan akan melakukan serangan skala penuh terhadap Hizbullah di Beirut dan akan menduduki lembah Bekaa Timur, kecuali LEF mampu mencegah Hizbullah menyerang wilayahnya. Hal inilah yang kemudian menjadi pertimbangan penting bagi Hizbullah. Mengingat mereka juga pernah terlibat perang yang cukup besar dengan Israel, tampaknya pemimpin Hizbullah berupaya mengambil langkah yang lebih hati-hati. Namun jika serangan Israel masih juga berlanjut terhadap Iran, bukan tak mungkin Hizbullah mengubah keputusan dan bergabung dengan Hamas serta Houthi. Sekali lagi, untuk saat ini Amerika Serikat menegaskan untuk tidak akan ikut campur dalam konflik antara Israel dengan Iran. Sekalipun selama ini Amerika Serikat merupakan pemasok senjata utama untuk Israel. Namun bagaimana jika di kemudian hari Amerika Serikat ikut turun dan memberikan dukungan terhadap Israel? Apa yang akan terjadi? Sayangnya fakta sejarah begitu jelas. Bahkan jika Amerika Serikat membantu Israel, tidak menjamin kemenangan bisa mereka raih. Pasalnya, walaupun Amerika Serikat memiliki supremasi militer global dari sekitar selusin perang yang telah dijalani Amerika Serikat sejak 1945, AS telah kalah dalam setiap perang nyata yang telah mereka jalani. Satu-satunya kemenangan kecil mereka hanyalah serangan militer untuk menggulingkan pemerintahan yang tak bersahabat di Grenada yang berpenduduk sekitar 120.000 jiwa dan Panama yang berpenduduk sekitar 4,2 juta jiwa. Dan walaupun selama ini Amerika Serikat begitu aktif dalam menghadirkan perannya dalam kepentingan-kepentingan yang ada di kawasan Timur Tengah, tapi bukan kemenangan perang yang mereka incar. Seperti yang terlihat, Amerika Serikat hanya akan mengambil keuntungan lain. Jika Amerika Serikat bergabung dengan Israel sekarang, ini adalah sesuatu yang sangat meragukan. Mereka mampu menang dalam melawan Iran. Sejak awal, Amerika Serikat tidak berfokus terhadap itu. Di tengah-tengah gelombang serangan balasan dari Iran terhadap Israel yang kian masif, pernyataan mengejutkan datang dari mantan Perdana Menteri Israel, Ehud Olmert. Dalam sebuah wawancara dengan salah satu media beberapa waktu lalu, Olmert menyebutkan Netanyahu telah gagal sebagai seorang pemimpin sejak terjadinya peristiwa 7 Oktober 2023.
Dan bahkan setelahnya saat Netanyahu menolak kesepakatan dan meningkatkan operasi mereka terhadap Gaza dan wilayah-wilayah lainnya, jelas merupakan langkah yang merugikan Israel sendiri. Kerugian dan jatuhnya para korban yang disebutkan oleh Olmert juga mendorongnya untuk menyatakan bahwa musuh yang dihadapi oleh Israel bukan Iran, Hamas, atau Houthi, tapi justru pemimpin mereka sendiri, Netanyahu. Dalam kunjungan tersebut, Netanyahu jelas melihat bagaimana beberapa bangunan dan gedung bertingkat di wilayahnya hancur akibat hantaman rudal balistik yang dikirim dari Teheran. Netanyahu tentunya sadar bahwa semua ini adalah konsekuensi dari apa yang telah mereka tuai kepada Iran. Namun kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan Iran tentunya tidak hanya berfokus di wilayah Tel Aviv saja. Tapi di beberapa kota di Israel pun terkena imbas dari serangkaian serangan rudal dari Iran beberapa hari belakangan. Seperti pada video ini, di mana gedung-gedung di wilayah Israel mengalami kerusakan yang cukup serius akibat bombardir dari rudal Iran. Lantas, bagaimana bisa kerusakan separah ini bisa terjadi di Israel? Apakah Iran memiliki rudal balistik yang mampu menembus seluruh sistem pertahanan udara? Atau justru ini menjadi bukti bahwa perlindungan udara Israel tidak sehebat yang dikatakan? Di sisi lain, ada isu yang tersebar mengatakan bahwa ketika Iran melancarkan serangan balasan untuk pertama kalinya, rudal balistik bernama Fatah 1 memainkan peran penting dalam menembus sistem pertahanan udara Israel. Meskipun belum terkonfirmasi apakah Fatah 1 adalah pelaku dari kerusakan parah di Israel, namun ini adalah sebuah lompatan besar dalam agresi Iran. Dan lebih mengejutkannya lagi, untuk pertama kalinya dalam sejarah konflik Israel-Iran, Teheran mengibarkan bendera berwarna merah yang dikibarkan di atas kubah Masjid Jamkaran. Lalu apa arti dari pengibaran bendera merah ini? Pengibaran bendera merah tersebut bukan hanya sekedar tradisi, tapi juga sebuah simbol kuat penuh makna historis dan spiritual dalam kepercayaan Iran. Makna dari pengibaran bendera merah tersebut dikatakan sebagai simbol dari sebuah darah suci yang telah ditumpahkan tanpa keadilan, dan menandakan bahwa tugas untuk menuntut balas atau keadilan masih belum selesai. Kebetulan tersebar kabar bahwa Iran sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar dan akan diingat oleh seluruh dunia. Ini membuat dunia khawatir karena bisa saja Iran dengan berani melancarkan serangan senjata nuklir ke Israel sebagai tuntutan balas dendam atas penyerangan di situs nuklirnya. Jika memang benar Iran akan mengirimkan senjata nuklir ke Israel, maka opsi yang mungkin akan dilakukan Teheran adalah menyematkan hulu ledak nuklir ke dalam rudal Fatah 1, lalu menembakkannya untuk menargetkan Tel Aviv. Mengingat rudal balistik ini telah menunjukkan kemampuannya baru-baru ini, membuat Fatah 1 tentunya masuk dalam deretan rudal balistik potensial yang akan mendapatkan hulu ledak nuklir dalam upaya balas dendam Iran di Israel. Apalagi rudal tersebut dilaporkan memiliki kemampuan membawa hulu ledak nuklir jika Iran mau. Jadi pertanyaannya, mengapa rudal balistik ini sangat berpotensi untuk dipilih dalam balas dendam yang melibatkan senjata nuklir Iran? Sebagai rudal balistik jarak menengah hipersonik yang dikembangkan oleh Korps Garda Revolusi Islam dan diluncurkan pada 2023 silam, Fatah 1 memiliki kemampuan spesial yang tidak dimiliki oleh rudal balistik pada umumnya. Itu adalah kemampuan manuver yang dipadukan oleh kecepatan hipersonik. Namun sebelum kita membahas kemampuan spesial dari rudal Fatah 1 ini, mari kita menyelam lebih dalam terkait spesifikasi dari rudal balistik ini. Hal ini membuat para pengamat menyebut mahakarya rudal Fatah 1 dianggap sebagai lompatan yang sangat besar dalam persenjataan rudal Iran. Ini tentu menjadi kekhawatiran besar bagi para pemimpin Israel, di mana Iran memiliki rudal dengan teknologi canggih, sementara program nuklirnya terus berkembang tanpa batas. Apalagi sebuah laporan rahasia yang dituliskan oleh International Atomic Energy Agency atau disingkat IAEA membeberkan bagaimana perkembangan program nuklir Iran yang kian meningkat. Dalam laporan terbaru yang dirilis, IAEA mengungkapkan fakta yang sangat mengkhawatirkan. Sejak Februari 2025, Iran telah mengumpulkan lebih dari 400 kg uranium yang diperkaya hingga mencapai 60%.
Angka ini jelas sangat mencolok karena jauh melampaui batas kemurnian yang dibutuhkan untuk tujuan sipil dan sudah hampir menyentuh level yang digunakan untuk pembuatan senjata nuklir. Artinya, Iran semakin dekat untuk mampu menciptakan senjata pemusnah massal yang sangat berbahaya. Yang lebih mencemaskan, IAEA juga mengungkapkan bahwa dalam 3 bulan terakhir, Iran telah meningkatkan produksi uranium yang diperkaya hingga 50%. Dengan kecepatan yang luar biasa ini, Iran bisa saja menghasilkan 1 senjata nuklir dalam sebulan. Namun jika kita melihat ke belakang, peningkatan produksi ini mungkin bukan kebetulan. Bisa jadi ini adalah respon dari Teheran terhadap terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat yang segera meluncurkan kebijakan tekanan maksimal terhadap Iran. Sayangnya, alih-alih memperlambat laju program nuklirnya, kebijakan tersebut justru mendorong Iran melangkah lebih cepat ke arah kemampuan nuklir militer. Pejabat-pejabat Amerika Serikat pun mulai mengingatkan bahwa jika Iran benar-benar memutuskan untuk mengembangkan senjata nuklir, mereka bisa memproduksi bahan baku senjata dalam waktu kurang dari 2 minggu dan dalam hitungan bulan. Bisa saja bom nuklir pertama mereka siap untuk diluncurkan. Penilaian terbaru dari IAEA yang lebih mendalam dan menyeluruh ini juga menyingkap sejarah gelap program nuklir Iran, termasuk aktivitas-aktivitas rahasia yang terus berlangsung hingga awal 2000-an. Temuan-temuan ini semakin mempertegas kekhawatiran global terhadap niat sejati Iran dalam mengembangkan senjata nuklir. Sebagai rudal balistik yang diklaim tergolong dalam senjata hipersonik, Fatah memiliki kecepatan 13 kali kecepatan suara atau sekitar 16.000 km per jam pada fase pertengahan. Sementara pada fase terminal, rudal ini mencatatkan kecepatan 5 kali kecepatan suara atau sekitar 6.100 km per jam. Selain kecepatan, Fatah 1 juga tergolong dalam rudal balistik canggih karena memiliki fitur Maneuverable Re-entry Vehicle yang membuat hulu ledaknya mampu menggeser target dalam penerbangan lalu masuk kembali ke atmosfer. Radius tembakannya pun cukup jauh, mencapai 1.400 km, membuatnya cukup mampu untuk menargetkan wilayah Israel meskipun diluncurkan dari wilayah Iran. Dan yang terpenting, rudal balistik ini mampu membawa sejumlah hulu ledak seberat 770 hingga 990 pon ketika diluncurkan. Oke, sekarang saatnya membahas kemampuan spesial dari rudal balistik ini, yakni perpaduan manuver dan kecepatan. Seperti yang kita ketahui bahwa sebagian besar rudal balistik memiliki kemampuan untuk mencapai kecepatan lebih tinggi dari 5 kali kecepatan suara, tetapi tidak dianggap hipersonik karena mengikuti lintasan balistik dan memiliki gerakan seperti peluru. Secara umum mudah bagi sistem pertahanan udara untuk mendeteksi lintasan balistik pada kecepatan berapapun. Namun berbeda dengan rudal balistik buatan Iran satu ini. Fatah 1 memiliki kemampuan manuver pada jarak 100 km sebelum mengenai sasaran. Kemampuan manuver pada fase akhir ini merupakan karakteristik penting yang menciptakan perbedaan mendasar dalam klasifikasi rudal. Sehingga dengan kemampuan untuk mempertahankan kecepatan 5 kali kecepatan suara yang dipadukan kemampuan manuver, membuat sistem pertahanan udara apapun tidak akan mampu mencegatnya. Walaupun Iran terus bersikeras bahwa program nuklir mereka semata-mata untuk keperluan damai, namun siapa yang bisa memberi jaminan bahwa mereka tidak memiliki agenda lain? Laporan IAEA bahkan menunjukkan bahwa dengan jumlah uranium yang diperkaya seperti ini, Iran memiliki potensi untuk membuat hingga 10 senjata nuklir jika dilanjutkan pengembangannya. Dengan begitu, fakta ini menempatkan Iran sebagai satu-satunya negara non-nuklir yang memiliki kemampuan memproduksi uranium pada tingkat ini. Lantas, apakah sampai hari ini Iran masih berpotensi memiliki senjata nuklir untuk diluncurkan ke Israel? Mengingat Israel telah menghancurkan beberapa lusin situs nuklir Iran. Meskipun Israel telah menghancurkan seluruh situs nuklir Iran, namun tidak ada yang tahu pasti apakah Teheran memiliki senjata nuklir atau tidak. Sehingga sampai hari ini Iran masih berpotensi melancarkan serangan nuklir ke Israel jika mereka ingin. Terlebih lagi, pengibaran bendera merah di Iran telah meningkatkan kekhawatiran bahwa Teheran akan melancarkan pembalasan yang paling mematikan kepada Israel.
The Iranians have launched around 150 ballistic missiles into this country today, some of them slamming into military establishments, into Dimulai dari ratusan drone hingga yang terbaru puluhan rudal yang ditujukan ke wilayah-wilayah penting Israel, termasuk Tel Aviv yang kini tengah porak-poranda. Militer Israel melaporkan banyaknya kerusakan dan jumlah korban yang terus bertambah. Kepanikan menjalar ke setiap sudut kota, menandakan api konflik yang semakin meluas. Dampak dari serangan-serangan Iran pun telah menghancurkan beberapa bangunan dan merusakkan ratusan apartemen, serta kendaraan yang ada di distrik Ramat Gan di Tel Aviv. Selain itu, puluhan rudal dan ratusan pesawat nirawak disebutkan telah mengenai serangan dengan tepat ke lokasi yang strategis, termasuk kompleks militer Kiryat di Tel Aviv. Kiryat ini sering disebut sebagai Pentagon Israel, sebuah area di pusat Tel Aviv yang terdiri dari pangkalan militer perkotaan yang terletak di sebelah utara Jalan Kaplan. Sementara itu, di tengah-tengah gempuran rudal Iran, rumor kaburnya Netanyahu mulai tersebar. Mengutip kantor berita Anadolu Agency, pesawat kepresidenan Israel yang dikenal dengan nama Wing of Zion yang sebelumnya digunakan untuk mengangkut duta besar Israel untuk Yunani, rupanya telah tercatat dalam Flight Information Region untuk Athena, atau wilayah udara yang dikendalikan oleh otoritas lalu lintas udara Yunani. Hal ini menunjukkan jika terdapat kondisi darurat, persis seperti yang saat ini tengah terjadi, memungkinkan terwujudnya perjanjian kerjasama militer Yunani dengan relokasi dan penempatan pesawat dari kedua negara di bandara militer masing-masing selama waktu diperlukan. Dengan adanya fakta tersebut, spekulasi kepergian Netanyahu dari wilayah Israel pun semakin menguat. Sebab untuk saat ini Athena di Yunani dinilai sebagai tempat aman dan netral yang memungkinkan diadakannya pertemuan darurat secara langsung antara pejabat tinggi dari pihak Israel dan Amerika Serikat. Walaupun hingga detik ini Presiden Trump tampaknya tidak ingin ikut campur atas konflik yang sedang berlangsung antara Israel dengan Iran. Kerusakan yang terus dilaporkan di wilayah penting Israel, jumlah korban yang masih terus bertambah, dan Netanyahu yang dirumorkan melarikan diri semakin menjelaskan bahwa gempuran rudal Iran sedemikian berdampak. Pada saat seperti ini, beberapa pihak pun mulai mempertanyakan mengenai efektivitas Iron Dome, sistem pertahanan udara Israel yang selalu disebut-sebut sebagai yang paling canggih. Kini sistem tersebut justru kedapatan tak mampu menahan serangan Iran, membuat kecanggihannya semakin diragukan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Pada mulanya Israel sendiri yang mengembangkan Iron Dome setelah Perang Lebanon 2006. Namun setelah beberapa lama, Amerika Serikat kemudian mendukung pengembangan Iron Dome dengan cara memberikan pengetahuan pertahanan dan dukungan finansial yang jumlahnya miliaran dolar. Menurut klaim dari firma pertahanan Israel yang ikut merancang sistem ini, Iron Dome memiliki tingkat intersepsi sekitar 90%. Iron Dome merupakan sistem pertahanan Israel yang dirancang untuk mencegat roket jarak pendek pada jarak hingga 70 km. Setiap baterai yang terdapat Iron Dome terdiri dari 3 bagian utama, yaitu sistem deteksi radar, komputer untuk menghitung lintasan roket yang datang, serta peluncur yang menembakkan pencegat jika roket yang datang terdeteksi akan memasuki wilayah strategis. Selama ini Iron Dome menjadi sistem pertahanan yang selalu dibangga-banggakan oleh Israel. Pihak militer Israel mengklaim bahwa salah satu kemampuan dari Iron Dome adalah kemampuan beroperasi dalam segala kondisi dan cuaca, mampu mendeteksi serangan dengan cepat, dan pelacakan target yang tepat, serta efektivitas tinggi dalam mencegat ancaman di udara. Sayangnya klaim tersebut tampaknya mulai terasa berlebihan. Kegagalan Iron Dome dalam mencegah sejumlah serangan dari rudal Iran menjadi bukti nyata bahwa sistem pertahanan tersebut tidaklah secanggih yang dikatakan oleh militer Israel. Mengapa Iron Dome bisa sampai mengalami kegagalan? Hingga membuat Israel semakin panik, karena satu-satunya sistem pertahanan udara yang mereka yakini akan mampu melindungi seluruh Israel, rupanya kalah telak oleh gempuran rudal Iran. Selain itu, pihak militer Iran menyampaikan bahwa salah satu rudal yang digunakan dalam serangan terhadap Israel adalah jenis rudal hipersonik. Pernyataan ini pun sejalan dengan kerusakan yang terlihat di beberapa titik di wilayah Israel. Rudal hipersonik milik Iran diyakini memiliki kecepatan yang tinggi dan kemampuan manuver yang tidak dapat diremehkan,
sehingga sistem Iron Dome pun dapat dilampauinya. Baru-baru ini, kantor berita Iran Fars juga mengklaim bahwa Israel terkena rudal balistik berpemandu Haj Qasim yang telah diluncurkan Iran secara resmi pada bulan Mei lalu. Dan dikatakan rudal ini telah dilengkapi dengan hulu ledak yang dapat bermanuver. Wow. Ini Malay. Menurut Muhammad Salom dari Institut Studi Pascasarjana Doha, Iron Dome hanya dapat mencegat roket jarak pendek. Lebih detailnya, Iron Dome tidak dirancang untuk menangkal serangan beragam yang dilancarkan oleh Iran, karena kegunaan Iron Dome ditujukan untuk roket dan rudal jarak pendek. Sedangkan menurut penglihatannya, serangan Iran menggunakan rudal jelajah, rudal balistik, dan rudal hipersonik. Tentu saja, Iron Dome tidak mampu menahannya. Di sisi lain, Muhammad Salom juga memaparkan bahwa selain Iron Dome, Israel pun memiliki jenis pertahanan udara lainnya, seperti Arrow 1 dan Arrow 3, yang dapat meluncur hingga 100 km ke langit. Lalu ada pula sistem Davisling dapat mencegat proyektil dari jarak antara 20 km hingga 70 km di udara. Sistem-sistem pertahanan ini pun dapat ditempatkan di berbagai sudut negeri secara bersamaan. Namun bahkan jika memang semua sistem tersebut sudah dikerahkan, ia tetap melihat bahwa Israel karena digempur habis-habisan selama hampir 3 hari dari Iran ini. Namun bertentangan dengan klaim Iran, pejabat militer Israel menyebutkan bahwa rudal yang diluncurkan ke Israel oleh Iran adalah jenis rudal yang tidak dapat bermanuver. Mirip dengan rudal yang ditembakkan ke Israel pada bulan April dan Oktober 2024 silam. Pejabat militer juga mengatakan dengan tegas kepada media The Times of Israel bahwa rudal Iran bukanlah sesuatu yang tidak dapat kami cegat. Mereka juga mengatakan bahwa sebagian besar peluncur rudal Iran telah rusak. This morning, the IDF began preemptive and precise strikes, targeting the Iranian nuclear program. Klaim pejabat Israel ini tampaknya juga menjadi suatu perdebatan, mengingat banyaknya rudal yang mampu menerobos sistem pertahanan Iron Dome dan menyebabkan banyak kerusakan di berbagai lokasi penting di wilayah Israel. Di sisi lain, media pemerintah Iran pun telah mengklaim pertahanan udara mereka telah berhasil menembak jatuh 3 jet tempur F-35 milik Israel, walaupun fakta untuk hal ini masih belum dapat dikonfirmasi secara independen. Satu yang pasti, akibat dari serangan-serangan Iran juga telah menyebabkan penutupan bandara Ben Gurion di Tel Aviv. Penutupan tersebut juga terus berlanjut, seiring dengan ketidakpastian keamanan yang masih bergulir hingga detik ini. Dalam perkembangan terbaru, terdapat sekitar 300 penduduk di Tel Aviv Raya dan 100 di Ramat Gan yang terpaksa harus dievakuasi karena kerusakan yang terjadi di rumah mereka. Walaupun media Israel dikabarkan berusaha terus menutupi seberapa besar tingkat kerusakan yang terjadi, akan tetapi informasi mengenai korban tewas dari rudal Iran sejauh ini diketahui menewaskan sedikitnya 3 warga Israel dan melukai 70 orang. Termasuk di antaranya adalah 7 tentara. Pada Sabtu malam, Iran meluncurkan gelombang serangan rudal yang lebih dahsyat terhadap Israel. Dan pada saat itu, Haifa menjadi salah satu wilayah dari sasaran gelombang rudal tersebut. Kebakaran dan asap terjadi di sebuah lokasi yang sensitif di Haifa dan beberapa lokasi lainnya di Israel. Selain itu, dalam sebuah laporan disebutkan bahwa rudal juga telah menghantam kota Tamrah, Arab Utara. Berdasarkan informasi dari petugas tanggap darurat Israel, terdapat sedikitnya 5 orang yang terluka di Haifa. Dan mencatat bahwa sebuah rudal Iran menghantam sebuah bangunan berlantai 2 di Tamrah, yang menewaskan seorang wanita dan melukai 13 orang lainnya. Wow. Ini Malay.